diskusi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lani Febri, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Prodi Pendidikan Biologi. Saya seorang guru di SMA swasta Kingston School, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengajar mata pelajaran biologi. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran biologi pada materi komponen struktur dan fungsi organel sel kelas 11 IPA dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Nah, Ibu tahu tadi Fairness ya, datang pagi ya. Oke, karena pimpin kita di dalam doa ya. Oke, mari kita lihat kawan-kawan kita hari ini apa sudah lengkap? Apa ada yang nggak masuk? Sepertinya ada ya yang nggak masuk ya. Siapa yang nggak masuk? Oh, oke. Kenapa kira-kira ya? Sakit ya? Oh ya, oke, sakit. Gimana nanti kita sama-sama doain dia ya, supaya kita sembuh ya. Coba Ibu panggil dulu namanya satu-satu ya. Oke, Brian. Oke. Vini. Julius, ini AC-nya nggak masalah ya nak ya? Baik ya, nggak terlalu dingin ya. Oke, yang ini kelihatan juga ya. Yang di papan tulis juga kelihatan ya. Oke, cahaya juga bagus ya, baik. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya yuk kita semua bangkit berdiri. Kita harus semangat ya. Hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, bulan ini bulan Juni. Ya, berarti bulannya Pancasila. Ya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kita harus berbangga. Pancasila sebagai dasar negara ya, unik dari seluruh dunia dan cocok untuk bangsa Indonesia. Nah, kita sebelum masuk ke dalam pembelajaran hari ini, kita mau mengulang kembali pembelajaran kita yang dulu-dulu. Ya, nah di sini Ibu sudah berikan ada 4 lembar kertas yang akan kalian cocokkan di sini, ya, cocokkan di sini. Bagian manakah yang termasuk sel, mana yang termasuk jaringan, organ dan sistem organ, ya. Masih ingat? Ya.
Coba ya, apakah kita masih mengingat nih hierarki tingkat biologi organisme? Ya, kita mulai dari tumbuhan dulu ya. Oke, sekarang yang manusia ya, silakan. Oke, baik, terima kasih teman kita semua. Baik sekali ya, jadi masih mengingat dengan baik hierarki tingkat biologi, ya. Dan kita lihat di sini sel ini adalah yang paling kecil atau yang paling besar? Sel yang paling kecil dari kehidupan, ya. Ini adalah kehidupan yang kita maksud, organismenya, ya. Dan sel adalah bagian terkecil dari kehidupan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Sebelumnya ingin tahu nih seberapa jauh kalian mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kita akan buka aplikasi Quizizz-nya, ya. Seperti biasa quizizz.com, masukkan kode join. Sebentar Ibu akan tampilkan kode joinnya kita semua. Oke, silakan join. Mari kita lihat siapa yang sudah join. Oke, Grace, Daniel sudah join ya. Oke, gambar ya. Silakan lihat soalnya di layar masing-masing. Di sini ada hasilnya saja ya. Kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan, dan menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Tujuan pembelajaran, coba Vivi baca nomor 1. Serta ini mampu membandingkan fungsi organ tubuh secara satu dan lainnya. Baik, kita akan masuk ke dalam yang akan dinilai adalah kognitif lewat tes pilihan ganda, tes dan prosesnya, ya. Kemudian ada aspek psikomotorik, keterampilan proses mengerjakan LKPD, keterampilan presentasi, dan penilaian efektif. Yaitu sikap, aktif, kerjasama, disiplin, dan juga percaya diri. Komponen kimiawi penyusun sel, struktur organel,
fungsi organel sel hewan dan tumbuhan. Ya. Orientasi masalah. Di dalam pembelajaran problem-based learning, ya, orientasi masalah menjadi pusat ya dari pembelajaran tersebut, di mana kalian akan memecahkan masalah yang akan diberikan, yang akan ditampilkan sebentar lagi di dalam kelompok, kemudian kalian mengkomunikasikannya di dalam bentuk presentasi. Ya, mari kita lihat masalah apa ya. Nah, masalahnya berupa gambar. Dapatkah kalian mengidentifikasi jenis sel apa ya ini? Ada mungkin yang memberitahu Bapak? Sel apa ini ya? Sel prokariot. Oke, ada lagi? Oh, yang sebelah kiri tampak seperti ada ekor. Ini ya, oke, yang lain mungkin? Ada lagi? Oh, karena yang kiri bentuknya beda, bagus ya, itu juga betul. Ada lagi? Ada yang bisa menebak sel apa kira-kira? Tadi Grace coba sel prokaryotik ya. Maka betul, sel prokaryotik. Ada sel lain? Oke, mungkin yang kanan adalah sel tumbuhan. Bagaimana kamu tahu itu sel tumbuhan? Oh, ditulis ada dinding sel. Ya, oke. Nah, jika sel ini adalah unit terkecil dari kehidupan, coba kita lihat. Dalam tiap sel ini, isinya sama persis satu dengan yang lain atau tidak? Tidak ya? Kita lihat bentuknya di sini apa? Ada yang seperti apa? Berlipat. Lalu ada yang bentuknya bulat. Ada lagi yang bentuknya nih seperti apa ini? Seperti mangkok gitu ya, kayak bentuk oval. Ada lagi bentuk yang lain apa? Oh, ini yang tadi disebutkan sama Sofia, dia tebal ya, ada dinding selnya. Kayak ini kelihatannya lebih tipis bagian luarnya, ya, dan seterusnya. Oke, jadi ini masalah yang akan kita lihat lebih dalam. Kenapa sel itu kok di dalamnya, di dalam sel tersebut ada komponen-komponen yang berbeda bentuk? Apakah yang berbeda bentuk ini sama fungsinya atau tidak? Kira-kira sama kayak fungsinya masing-masing. Berada beda. Yang lain? Sama nggak? Enggak ya. Sepertinya enggak ya. Kalau bentuknya beda, kemungkinan fungsinya juga beda. Nah, itu yang akan kalian gali lebih dalam. Apa saja strukturnya, bagaimana fungsinya, dan seterusnya. Oke, mungkin kita perlu tulis dulu kali ya orientasi masalah kita di papan tulis supaya kita ingat, ya. Oke, tadi apa orientasi masalahnya? Bagaimana perbedaan? Coba bantu ibu untuk menyusun kalimat. Bagaimana perbedaan fungsinya? Ya. Oke, ini adalah masalah yang akan kita selesaikan. LKPD-nya sudah ibu kirimkan ya lewat Verenais ya. Nanti bisa di-share ke kawan-kawan yang lain di dalam grup ya. Lalu nanti boleh arahkan aja pegawainya untuk mulai. Oke, kemudian ini adalah sebuah game ya yang baik sekali, yang seru, yang kalian bisa belajar tentang struktur dan fungsi dari organel sel. Oke, lalu yang sel slide ini juga ada satu interaktif model yang bisa kalian gunakan untuk melihat lebih dalam lagi masing-masing organel menyusun pada sel hewan dan tumbuhan ya. Ini khusus hewan dan tumbuhan saja.
itu masing-masing komponennya apa dan bagaimana fungsinya, strukturnya seperti apa. Ya, nah kira-kira ada pertanyaan mungkin sebelum kita mulai bekerja di dalam kelompok? Tidak ada? Oke, coba Ibu akan tampilkan bagaimana sih menggunakan salah satunya ya. Kita coba saya explore ya. Nanti tampilannya seperti ini, kalian bisa start bikin saja. Nah, kalian kan pakai handphone ya, jadi bisa yes karena itu tidak touchscreen, jadi no. Lalu klik di sini continue. Ini dalam bahasa Inggris tidak apa-apa ya Nak ya? Sudah terbiasa ya bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya? Baik, oke. Nah, jadi kamu sedang dalam misi dari Pentagon ya untuk mencari informasi tentang sel. Nah, ini misalnya. Oke. Nah, ini ya. Baik. Kalau begitu, silakan gunakan waktu 30 menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan KKPD-nya. Ya, baik, silakan.
semi permeable karena hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, yaitu air, zat yang larut pada lemak, dan yang tertentu. Fungsinya adalah melindungi sel dan membantu keluar masuknya zat atau ion dari ke dalam sel. Mereka menjaga fungsi sel dan memberi efek barrier pada vakuola sehingga bisa menyimpan air atau sukrosa. Dan mereka bersifat semi-permeable agar dapat melindungi sel dan juga dapat nutrisi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan dulu. Oke, apa yang lain? Ada yang mau menjawab, menambahkan atau bertanya? Protein. Ya, itu bagian protein-proteinnya jenis apa saja yang ada di membran sel. Itu protein struktural dan protein fungsional. Sebesar bakteri, kristal permukaan luas sehingga menghasilkan banyak ATP. Fungsinya adalah menjadi tempat terjadinya proses respirasi yang menghasilkan energi yang dinamakan the powerhouse. Dan juga struktur berlipat-lipat yang bermukaan luas memungkinkan dihasilkannya energi lebih banyak. Jadi ini keterkaitannya ya antara struktur dengan fungsi. Kenapa strukturnya berlipat-lipat? Oh, karena supaya lebih menghasilkan banyak energi. Oke, ada pertanyaan mungkin? Bisa pengaruh juga sebenarnya bisa pengaruh kegiatan sel dan mewariskan sifat pada tubuhnya. Kemudian ganda memberi perlindungan ganda memiliki informasi genetik. Oke, jadi itu adalah keterkaitannya ya. Kenapa nukleus tadi memiliki apa, Vivi? Membran ganda. Kenapa? Karena di dalam nukleus ada apa, Vivi? Ada informasi genetik ya yang sangat penting bagi organisme tersebut. Itu hidrolitik. Litik ini memiliki fungsi untuk mencetak zat asing yang masuk dalam sel seperti glukosa dan lain-lain. Kalau virus juga bisa. Ini memiliki karena fungsi mencerahkan maka lisus membentuk ini tanpa memiliki enzim yang bersifat itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu ada keterkaitannya ya. Kenapa dia ada mikrotubulus seperti benang-benang untuk proses pembelahan sel. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi dulu dari kelompok ini? Tidak ada, sudah jelas? Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan serius. Ya. Kita sudah selesai presentasi. Oke, dan Ibu sudah lihat bagaimana kalian saling bekerja sama di dalam kelompok, sangat baik ya. Kemudian saling memberikan pertanyaan, menjawab, itu juga sangat baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kita semua yang ada di sini. Oke, sekarang sebagai assessment of learning, kita mau lihat performa masing-masing kelompok, ya. Nah, jika kalian pikir kelompok kalian sudah melakukan yang paling maksimal, silakan tepuk tangan dengan keras. Ayo dulu ya, kita coba dari kelompok yang ini. Gimana? Kita
kerjasama meskipun antar kelompok ya. Baik sekali, luar biasa. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Kalau tadi kita sudah melihat komponen kimiawi penyusun sel, ya, kemudian kita juga sudah melihat struktur organel, ya. Kalau kembali lagi nih ke gambar yang tadi di awal, bisa nggak kita menyelesaikan masalah ini? Masalah yang kita berikan ini. Kalau ibu tanya, ini gambar sel apa ya jadinya? Sebelah kiri sel hewan, bagus. Sebelah kanan sel tumbuhan. Ya, dengan cepat kita bisa lihat dari mana bentuk dinding selnya, ya, yang ada di sel tumbuhan berlapis dua. Kalau ini hanya satu. Lalu dia ada ini apa? Alat gerak. Karena alat gerak aktif hanya pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan. Lalu apa lagi? Oh, ada warna hijau yang adalah klorofil, ya. Itu adalah plastida, kotak klorofil. Untuk apa? Fotosintese. Nah, kalau kalian melihat organel yang ada di setiap sel hewan maupun sel tumbuhan, setiap struktur yang ada yang tadi kita sudah presentasikan, ternyata itu sangat berbanding lurus ataupun sangat cocok dengan fungsi yang ada pada organel masing-masing. Ya, kalau tadi misalnya kita lihat nukleus, kenapa nukleus itu envelope atau membran pelindungnya itu tebal? Kenapa? Karena melindungi informasi genetik yang begitu penting dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi ada keterkaitan structures fit function. Nah, itu yang akan kalian tuliskan di LKPD terakhir di bagian tugas mandiri. Ya, jadi jangan lupa untuk tugas mandirinya bisa dikerjakan supaya kalian bisa lebih lagi memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini.
pelajaran kalian hari ini. Apakah kalian senang? Apakah kalian lesu? Apakah kalian bersemangat? Apakah ada yang tidak dimengerti? Ya, nanti akan Ibu baca. Ya, di dalam buku tulis maksimal 2 kalimat. Ya, silakan. Ibu akan baca lagi satu persatu untuk jadi evaluasi kita di pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam LKPD yang tadi Ibu bagikan ada tugas mandiri. Jadi silakan dikerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan belajar tentang perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan secara lebih detail. Nah, karena itu tugas mandirinya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, jadi silakan dikerjakan dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan sama